teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar mulai kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai lagi, mohon dipastikan sekelilingnya tidak ada sampah dan juga bangku sudah tersusun rapi. Kalau ada sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, mohon disimpan dulu ya semuanya. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu ya. Balkis, Cynthia, Mila, Niken, Adib, Alfa, Bu. Minggu kemarin nggak datang juga ya? Iya, Bu. Ada yang tahu kenapa Adib? Nggak tahu, Bu. Tahu. Tanpa keterangan, Bu. Kita ulang nih. Hadir, Bu. Ahmad Fikriansyah, Sylvia Hasanti, Tasya Madatila, Ulfa. Sakit, Bu. Ada surat izinnya? Ada, Bu. Baik. Sulia, Hadir, Bu. Ujalaila, Hadir, Bu. Falira, Hadir, Bu. Zahra. Sakit ada, Bu. Oke, yang sakit nanti ada suratnya semua ya, Nanda? Ada, Bu. Jadi kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya kita ucapkan Bismillah bersama-sama ya, Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang laju reaksi. Minggu sebelumnya Ibu sudah menyampaikan kan apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Bu. Oke, jadi sebelum itu, sebelum masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, Nanda bisa lihat di layar proyektor kita ada reaksi endoterm dan juga reaksi exotherm. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada gambar di depan? Saya, Bu. Nah, ya silakan Tasya. Kalau dari gambar yang saya lihat, Bu, kalau reaksi endoterm itu terjadi karena bila suhu tinggi reaksi menjadi cepat, maka suhu dari luar akan masuk ke dalam. Sedangkan exotherm itu bila suhu tinggi reaksi menjadi lambat, yaitu suhu dari luar ke arah luar. Sekian dari saya, Bu. Ya, terima kasih Tasya. Beri aplaus. Kemudian, apa sih hubungan tentang reaksi tadi dengan materi kita pada hari ini? Jadi yang Anda semua ada yang tahu gambar di depan kita apa? Ada. Macet. Benar sekali. Lalu yang di sebelahnya Tidak ada macet. Jadi kira-kira dari kedua gambar ini mana yang kira-kira lebih memungkinkan terjadi kecelakaan? yang macet. Kenapa yang macet? Karena terlalu ramai dan dekat-dekatan. Benar sekali ya. Bayangkan misalnya Tasya dan Fikri terjebak ke dalam kemacetan. Terus Fikri mau cepat sampai di sekolah. Terus akhirnya Fikri nggak sengaja nabrak Tasya. Itu lebih besar kan kemungkinannya? Iya. Tapi kalau siswa SMA belum bisa bawa motor ya ke sekolah. Tidak boleh ya. Jadi selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan Anda kerjakan pretest yang sudah Ibu sediakan pada link grup WhatsApp kita atau bisa di-scan pada di proyektor di depan ya. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 3 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah Nanda? Sudah, Bu. Bagaimana hasil pretestnya? Tidak bagus. Bagus. Tidak bagus. Ya, tidak apa-apa. Jadi nanti diharapkan setelah Anda mempelajari tentang laju reaksi dengan materi teori tumbuhan, Anda bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi nantinya ya. Amin, ya, Bu. Sebelum itu,
membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Bisa, Bu. Silakan, Faira. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini. Oke, terima kasih ya, Faira. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita. Jadi sebelum itu Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar kepada Ananda. Tapi, apakah ini sudah duduk berkelompok, Ananda? Belum. Kalau begitu, duduk dulu sesuai kelompok yang sudah kita bagikan juga pada minggu lalu ya. Baik, Bu. Silakan diatur. Kelompok 1 yang mana? Hadir, Bu. Kelompok 2? Hadir, Bu. Kelompok 3? Oke. Ini ada lembar LKPD dan juga bahan ajarnya ya. Terima kasih, Bu. Semuanya sudah dapat LKPD dan bahan ajarnya? Sudah, Bu. Jadi sebelumnya mohon perhatiannya semua. Baik, Bu. Jadi di pada LKPD Ananda semua ada wacana ya Ananda, ada wacana tentang teori pembuka. Dan yang bisa lihat di sini ada ibu-ibu menunggu ilustrasi tadi sama ada kecelakaan. Jadi Ananda baca wacananya baik-baik terlebih dahulu untuk menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Oke? Oke, Bu. Silakan dilihat dan dibaca baik-baik. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Untuk jawabannya, Ananda bisa cari di literatur yang sudah Ibu bagikan atau di internet. Jadi penggunaan HP boleh, tetapi hanya untuk mencari jawaban ya. Baik, Bu. Tidak ada yang buka aplikasi lain, oke? Oke, Bu. Silakan. Apakah sudah selesai, Nanda? Sudah, Bu. Apakah masih membutuhkan waktu? Tidak, Bu. Oke, bagus ya. Sekarang Ibu minta kelompok 3 lah untuk mempresentasikan hasil jawabannya ke depan. Silakan kelompok 3.
Ibu akan menjelaskan sedikit tentang laju reaksi itu apa ya. Jadi setelah Ananda belajar tadi, apakah yang Ananda tangkap tentang laju reaksi? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Mungkin Fikri bisa, Fikri? Cukup dari laju reaksi itu sendiri merupakan kurangnya konsentrasi reaktan atau tambahnya konsentrasi produk di setiap satuan detik. Benar sekali ya. Jadi laju reaksi itu adalah dia menyatakan berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi reaktan setiap satuan waktu. Jadi satuan waktu itu detik ya Nanda semuanya, jangan sampai salah. Kemarin ada yang membuat satuan waktunya menit, tidak standar ya, standarnya adalah detik. Jadi selanjutnya kita kalau mau belajar laju reaksi itu dari mana dulu? Nah, jawabannya kita bisa memulai dari teori tumbukan. Nah, teori tumbukan itu apa sih? Nah, Anda semua tadi ada pada LKPD-nya melihat ada ibu-ibu menumbuk padi di lesung dan juga ada kecelakaan, tabrakan yang dihasilkan dua mobil. Nah, itu tuh termasuk tumbukan, tetapi pada laju reaksi, tumbukan itu menghasilkan sesuatu unsur senyawa atau elemen baru. Nah, teori tumbukan itu menggambarkan pertemuan partikel reaksi sebagai satu tumbukan yang terjadi di antara dua molekul. Nah, Anda semua bisa lihat gambarnya seperti ini. Nah, jadi dari hitam dan putih pada gambar menghasilkan elemen baru yaitu hitam dan putih. Nah, itu disebut dengan tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu dia dapat menghasilkan reaksi kimia. Nah, syaratnya apa, Bu? Syaratnya adalah orientasi tumbukan molekulnya harus tepat. Jadi, kalau misalnya reaksi antara unsur itu bertumbukan, tumbukannya harus tepat. Baru nanti dapat menghasilkan suatu reaksi kimia yang baru. Kemudian pada saat tumbukan antara partikel tadi ada yang disebut dengan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa, Bu? Nah, Anda semua bisa lihat yang di depan kita adalah Bapak Jokowi. Benar sekali. Bapak Jokowi dan juga cucunya sedang naik bom kar. Nah, energi yang energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel tadi sehingga menghasilkan tumbukan yang efektif tadi bisa kita lihat di kehidupan nyata sehari-hari. Yang mungkin bom kar tadi ya Nanda. Nanda semua pernah kan main ke Time Zone atau ke Trans Studio. Di situ ada bom kar kan. Nah, saat Ananda menabrak teman Ananda di bom kar, bagaimana teman Ananda tadi? Apakah dia tetap melaju atau teman Ananda ikut terseret? Terseret tempatnya, tetapi kalau misalnya teman Ananda memberikan energi aktivasi yang lebih juga, mungkin dia akan saling beradu. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan unsur dan partikel tadi dia sama masanya, mungkin dia akan menghasilkan satu elemen atau partikel yang baru. Lalu, teori tumbukan itu ada pengaruhnya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu pertama konsentrasi. Nah, Anda semua bisa lihat di gambar tumbukan yang terjadi di konsentrasi kecil itu akan lebih lambat dan sedikit, sementara yang di konsentrasi besar dia lebih banyak kan? Nah, kalau untuk luas permukaan, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan dari gambar tersebut? Mungkin Ibu tunjuk kali ya, ini kan bisa dilihat kan? Apa kira-kira yang bisa disimpulkan dari luas permukaan ini mempengaruhi teori tumbukan tadi? Jadi izin jawab, ketika luas permukaannya itu kecil maka tumbukannya lebih berkesempatan itu sedikit, Bu. Sedangkan kalau luas permukaannya itu banyak, nah jadi partikel-partikel itu lebih mudah beradu atau tumbukan. Nah, benar sekali ya Nanda. Kemudian ada dua lagi, yaitu ada suhu. Siapa yang kira-kira bisa menjelaskan tentang suhu? Mungkin upaya bisa dilihat ke depan. Apa sih pengaruh suhu terhadap laju reaksi dan teori tumbukan? Baik, Bu, berdasarkan gambar itu, Bu, kalau misalkan suhunya kecil
Kalau misalnya suhunya tinggi, tumbuhan yang dihasilkan akan lebih banyak. Nah, yang terakhir ada katalis. Katalis itu fungsinya untuk mempercepat laju reaksi. Jadi, Anda bisa lihat bagaimana energi aktivasi dengan katalis dan tanpa katalis. Kalau dia pakai katalis, energi aktivasinya otomatis lebih rendah. Sementara kalau dia tanpa katalis, energi aktivasinya menjadi tinggi. Energi aktivasi yang ke atas dan laju reaksinya yang menghasilkan produk di sini, Ananda. Kemudian, kalau misalnya dia memakai katalis, Ananda bisa lihat ada persamaan delta G dan juga energi aktivasi ya. Mungkin ada yang tahu apa contoh katalis untuk mempercepat laju reaksi. Salah satu contoh katalis itu adalah NiNH3 6 kali I2. Nah, katalis itu banyak banget di kehidupan sehari-hari kita ya, Nanda. Yang disebutkan tadi adalah salah satu contohnya. Nah, dari materi yang sudah kita bahas dan pelajari pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Berarti tampaknya semua sudah bisa memahami dengan baik ya, Nanda. Insya Allah. Nah, tetapi tetap Ibu meminta Ananda untuk mengisi link refleksi kita pada yang berikut. Jadi Ibu bisa melihat apakah pembelajaran Ibu sudah lebih baik atau harus diperbaiki ya, Nanda. Baik, Bu. Nanti linknya Ibu kirimkan di grup WhatsApp kita. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin meminta Ananda untuk mengisi link post test yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp dan juga atau bisa di-scan pada proyektor kita. Ibu minta waktu 5 menit untuk mengerjakannya, cukup? Cukup, Bu. Oke, 5 menit ya, Nanda. Baik, Bu. Jadi bagaimana Ananda semua? Apakah hasilnya sudah lebih baik dibandingkan pretest tadi? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya, Nanda. Jadi setelah selesainya materi dan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin Ananda semua tetap membaca kembali bahan ajarnya, karena di bahan ajarnya ada tugas yang ada di bagian paling belakang. Jadi itu untuk tugas mingguan kita. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan pada saat kita bertugas